Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Isya Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Kita masih melanjutkan fikih bab salat. Terakhir kita sudah memasuki salat jamaah. Kemudian keutamaan salat berjamaah kita sudah bacakan beberapa hadisnya. Kemudian poin-poin tentang salat berjamaah, bolehnya wanita untuk salat berjamaah di masjid. Sebagai seorang suami, orang tua tidak boleh melarang istri-istrinya, anak-anak perempuannya untuk salat berjamaah di masjid, walaupun yang paling utama salatnya adalah di rumah. Kemudian poin yang selanjutnya yang kita sudah bahas adalah sunnah, dianjurkan kita sholat di masjid yang banyak jamaahnya dan lebih jauh jaraknya, karena semakin jauh jaraknya maka semakin banyak langkahnya dan setiap langkah akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak usah mencari masjid yang aneh-aneh. InsyaAllah Masjid Al-Amin jamaahnya banyak, dan insyaAllah semakin banyak jamaah semakin banyak pula pahalanya. Kemudian poin yang selanjutnya yang kita akan bahas masih berkenaan tentang solat berjamaah adalah istihbabus sa'i ilal masjid bis sakinah. Maka sunnah ketika kita pergi ke masjid dengan berjalan sakinah, ketenangan, tak usah tergesa-gesa lari-lari, takut ketinggalan satu rakaat, tak usah. Tenang, dari rumah dengan niat kita berjamaah sudah mendapatkan kesempurnaan jamaahnya, walaupun tertinggal satu rakaat, karena niat awal kita dari rumah adalah berjamaah. Yumdabul mash ilal masjid ma'as sakinah wal waqar wa yukrahul isra' was sa'i. Maka disunahkan bagi orang yang menuju masjid berjalan dengan ketenangan, dengan kekhusyuan, dan bahkan makruh hukumnya kita berlarian untuk cepat bergegas ke masjid agar tidak tertinggal satu rakaat. Tenang saja, tertinggal satu rakaat nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah niat, sudah niat untuk berjamaah. Tapi bukannya santai tapi nggak niat lah biar ketinggalan, biar nggak jamaah, biar ke masjid aja. Nah, niatnya juga salah. Yang penting saya niat berjamaah, ya.
Maka dengan niat itulah Allah catat kesempurnaan pahala kita. Li'anna al-insana fi hukmil musalli min hina khurujihi ila shalah. Jadi dia sudah mendapatkan hukum, artinya pahala salat berjamaah sejak dia keluar dari rumahnya dengan niat berjamaah. Sebagaimana dari Abu Qatadah mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a jalbah rijal falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila shalah qala fala taf'alu idza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah fa idza adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada suara kaki ya berlarian cepat, ya gedebak-gedebuk, bahasa kitanya begitu ya. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, ma sya'nukum, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kata para sahabat, tidak ya Rasul, nggak ada yang terjadi. Cuma kami tergesa-gesa agar tidak tertinggal satu rakaat pun. Maka kata Rasulullah, jangan kalian lakukan seperti itu lagi. Maka kalau kalian keluar dari rumah kalian, berjalanlah dengan ketenangan. Kalau kalian mendapati yang tertinggal sholat, sempurnakan. Kalau tidak tertinggal, ya alhamdulillah. Walaupun tertinggal satu rakaat, dua rakaat, sempurnakan dan tidak mengurangi pahala kita sholat berjamaah. Harus dengan ketenangan. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Kalau kalian mendengar iqamat sudah dikumandangkan, maka menujulah kalian salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar. Maka ketika kalian berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, berjalanlah dengan ketenangan. Jangan tergesa-gesa, wala tasra'u. Fama adrakum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kalau kalian ya mendapati salat yang sempurna, tetap mendapatkan kesempurnaan. Kalau kalian terlambat 1-2 rakaat, maka sempurnakan dan tidak mengurangi pahala itu. Hadis diriwayatkan oleh semua perawi kecuali Imam At-Tirmidzi yang tidak meriwayatkan. Jadi intinya, kalau kita sudah niat dari rumah dengan niat yang tulus ingin berjamaah, ya berjalanlah dari rumah itu dengan ketenangan. Tak usah khawatir terlambat 1 rakaat. Kalau tidak terlambat, alhamdulillah. Terlambat 1 rakaat, tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat, sempurnakan dan tidak mengurangi pahalanya. Nah, jadi harus dengan ketenangan. Kemudian yang selanjutnya tentang berjamaah atau salat berjamaah, istihbabu takhfifil imam. Disunahkan imam meringankan bacaannya. Ya, meringankan bacanya, tidak terlalu panjang dan terlalu pendek, cepat juga enggak. Ya, ringan lah, sedang-sedang. Ya, perkara yang paling baik itu khairul umuri ausa tua. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Ya. Yundabu lil imam ay yukhaffifas shalah bil ma'mumin. Bahwa sunnah bagi imam untuk meringankan salat bagi makmum, atas makmum, karena ada makmum maka ringankan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian salat menjadi imam bagi seseorang, maka ringankan bacaannya. Kenapa? Karena di belakangmu ada orang yang lemah, di belakangmu ada orang yang sudah tua, di belakangmu mungkin ada orang yang sakit, di belakangmu ada orang yang fisiknya kurang kuat. Maka ringankan bacaannya. Dan apabila kalian salat untuk dirimu sendiri, tidak ada jamaah, tidak ada makmum di belakang kalian, falyutawwil ma syaa. Mau dipanjangkan bacanya enggak jadi masalah. Salat sendiri 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, rakaat yang kedua baca surat Al-Imran, terserah, enggak ada larangan. Salat sendiri. Tapi kalau ada makmum, kasihanlah. Jangan dipanjangkan bacaannya, karena makmum di belakang kalian ini ada yang lemah,
ada yang sudah tua. Maka kenapa imam ketika sebelum sholat itu membalikkan badannya sambil melihat makmumnya, sambil membariskan safnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah istaqimu wa'tadilu wasidul khalal. Luruskan barisannya, rapatkan, jangan biarkan barisan kalian tidak rapat, ya. Karena kesempurnaan sholat kita adalah barisan yang lurus dan rapat, sambil melihat makmumnya. Wah, ada yang tua nih, jangan panjangkan, kasihan. Apalagi batuk-batuk, udah banyak batuk-batuk tuh, ya nanti sholatnya nggak khusyuk di tengah COVID-19 ini, batuk nggak khusyuk. Makanya kalau kita jadi imam, jadilah imam yang bijak, sholatlah ya tidak memanjangkan bacaannya, tapi ringankan di dalam sholat, ya. Dan ringan bacaan ini tergantung kondisi satu wilayah masing-masing. Kalau orang Arab biasa ya satu lembar itu biasa, tapi kalau di Indonesia kurang biasa pada kabur nanti, ya. Maka kalau sholat taraweh itu di sana 8 rakaat, ya tarawehnya ya kalau 3 rakaat witir bacanya sama lah, ya 8 rakaat tarawehnya itu 1 juz. 1 juz dibagi 8 rakaat, ya. Kalau di kita kulhu semua, ya. Kulhu semua, ya. Tergantung ya kebiasaan daerah masing-masing. Maka kebiasaan di Arab jangan dibawa ke Indonesia, nanti di Indonesia kasihan, ya. Dan ini adalah sunnahnya bagi imam untuk meringankan bacaan terhadap makmum yang di belakang, yang sholat di belakangnya. Kemudian tentang sholat berjamaah juga di sini poin yang kelima, italatul imam ar-raka'ah al-ula wa intidhar man ahassa dakhilan liyudrikal jamaah. Maka sunnah juga bagi imam dianjurkan memanjangkan bacaannya cuma di rakaat yang pertama saja. Jadi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Apa hikmahnya? Untuk memberikan kesempatan untuk orang berjamaah, ya. Dan panjang ini juga tergantung daerahnya masing-masing. Karena panjangnya Rasul di rakaat yang pertama, ada sahabat ketika buang hajat sampai kembali ke masjid masih di rakaat yang pertama. Nah, itu biasa kalau di Arab. Kalau di kita nggak biasa. Intinya ya sunnahnya adalah rakaat yang pertama itu lebih panjang bacaannya dari rakaat yang kedua, memberikan kesempatan untuk makmum. Yushra'u lil imam ayutawwila ar-raka'ah al-ula intidharan lid-dakhil liyudrika fadilatil jamaah, kama yustahabbu lahu intidhar man ahassa bihi dakhilan wa huwa raqi'. Maka disyariatkan bagi imam untuk memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama untuk menunggu jamaah yang baru datang, baru berwudu, baru buang hajat, ya. Sebagaimana juga imam ya disunahkan juga untuk menunggu ketika ruku. Jadi kalau ruku masih banyak suara-suara ya orang baru masuk masjid, lamakan sedikit rukunya agar si jamaah mendapatkan ruku yang sempurna bersama imam, mendapatkan 1 rakaat. Au asna al-qu'ud al-akhir, dan juga ketika tahiyat akhir. Agak dipanjangkan sedikit. Ya sambil baca setelah tahiyat kan Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, baca doa-doa yang lain. Ya, diberikan kesempatan kalau kita merasa ada orang yang baru masuk dari masjid, agar dia mendapatkan duduk bersama imam, dapat jamaahnya dia. Ya walaupun nanti dia berdiri lagi ada orang yang sholat di belakangnya berjamaah. Jadi kalau mendapatkan duduk yang terakhir bersama imam juga sebagian para ulama mengatakan sudah mendapatkan jamaahnya. Maka bagi imam tadi juga selain rakaat yang pertama dipanjangkan bacaannya, dan ketika rukuk juga ketika mendengar ada langkah-langkah yang baru masuk dalam masjid juga disunahkan untuk dipanjangkan. Dan yang ketiganya adalah ketika duduk tahiyat akhir.
Kemudian yang keenam adalah wujub mutaba'atul imam wa hurmatu musabaqatihi. Wajib mengikuti imam dan haram untuk mendahuluinya. Ini wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, karena adanya imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya ruku, maka rukulah bersama imam. Kalau imamnya sujud, sujudlah bersama imam. Kalau imamnya baca kunut, aminkan doanya. Kalau imamnya tak berkunut, jangan kunut sendirian. Jangan mukhalafatul imam. Ikuti imam. Imamnya ada yang lupa sujud sahwi, ikut sujud sahwi bersama imam. Walaupun kita tidak lupa. Nah, karena kita bagian daripada makmum yang harus taat kepada imam. Tajibu mutaba'atul imam, wajib mengikuti imam dan haram untuk mendahulinya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, sesungguhnya adanya imam adalah untuk diikuti, ditaati, ya. Fala takhtalifu alaih, jangan menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya bertakbir, bertakbirlah bersama imam, jangan mendahuluinya. Wa idza raka'a farka'u, kalau imamnya rukuk maka rukuklah bersama imam. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, kalian para makmum ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjadu, kalau imamnya sujud maka sujudlah bersama imam. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, kalau imamnya duduk maka duduklah bersama imam. Jadi kita sebagai makmum, kewajiban makmum adalah mengikuti imam dan haram, dilarang untuk mendahului imam. Nah, masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga sama, ya, dari yang diriwayatkan oleh Imam Mahmud dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal imam liyu'tamma bih, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imamnya bertakbir maka bertakbirlah bersama imam. Wala tukabbiru hatta yukabbir, janganlah kalian bertakbir sebelum imam bertakbir, artinya jangan mendahului imam. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku maka rukulah bersama imam. Wala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian ruku sampai imam ruku. Jadi jangan mendahului rukunya imam. Intinya dalam hadis yang panjang ini juga tidak boleh mendahului imam, wajib mengikuti imam. Jadi tugasnya makmum cuma wajib mengikuti imam. Jadi enaklah makmum lah, ya. Jadi makmum itu paling enak, ikuti imam sajalah. Imam sujud, sujud, manut saja. Kalau imamnya nggak sempurna, tidak mengurangi kesempurnaan makmum. Ya, kalau imamnya tidak sempurna, itu enaknya jadi makmum. Tapi kalau imamnya sempurna, makmum yang nggak sempurna pun dapat kesempurnaannya. Itu enaknya jadi makmum. Cuma kalau imamnya sempurna, tentu pahalanya lebih banyak daripada makmum, karena dia banyak menanggung juga, dan juga tanggungan yang Allah berikan pahala lebih banyak kepada imam daripada makmum kalau imamnya benar, kalau imamnya sempurna. Kemudian bab yang selanjutnya adalah, poin yang selanjutnya adalah al-in'iqadul jama' bi wahidin ma'al imam. Kalau ada makmum satu di belakang seseorang, itu juga disebutnya berjamaah. Itulah nanti di bab salat Jumat itu, ya, berjamaah itu syaratnya gimana? Itu ada berapa riwayat, ada berapa pendapat, lebih daripada 15 pendapat itu. Ya, ada yang mengatakan syarat salat Jumat itu berjamaah, dan berjamaah itu satu orang di belakang makmum, di belakang imam itu juga berjamaah. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, cuma satu nggak dikatakan jamaah, minimal 3. Ada yang mengatakan, oh 3 enggak, minimal 9. Ada yang mengatakan 9 enggak, minimal 10. Ada yang mengatakan minimal 15. Ada yang mengatakan minimal 20. Ada yang mengatakan, kalau Imam Syafi'i minimal 40. Tapi juga ada yang mengatakan, oh 40 belum, minimal 60. Itu pendapat. Tapi intinya syarat sholat Jumat itu adalah
berjamaah, dan jamaah sudah dikatakan berjamaah itu kalau ada satu makmum di belakang imam, itu juga dikatakan berjamaah. Nanti khilaf itu di bab sholat Jumat, itu belum sampai kita. Yang penting satu orang sholat di belakang imam itu juga sudah dikatakan kalau sudah ada imam, ada satu makmum di belakang imam, itu berjamaah. Tan'aqidul jama'ah biwahidin ma'al imam. Kalau ada satu jamaah pun di belakang imam, itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Coba kalau bapak sholat dengan kawan bapak di belakang, jamaah nggak? Jamaah nggak? Jamaah kan? Ya, ayo jamaah. Padahal kawannya cuma satu, itu berjamaah. Ya. Maka di sini dikatakan satu makmum sholat di belakang imam, itu juga sudah dikatakan berjamaah. Walau kana ahaduhuma sabiyan, walaupun di belakang imam itu adalah anak kecil. Au imra'atan, atau di belakang seorang imam tadi adalah seorang wanita, istrinya misalnya. Ya. Dan banyak hadis yang menerangkan tentang itu, termasuk hadis dari Ibnu Abbas mengatakan, ya, bittu inda khalati Maimunah faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail faqumtu usalli ma'ahu. Ya, aku menginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah, ya, dan di saat itu Rasulullah, ya, Maimunah juga adalah istri Rasulullah, ya. Maka Rasulullah salat di malam hari dan aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu an yasarihi, dan aku salat di sebelah kiri Rasulullah. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini, dan Rasulullah menarik kepalaku dan meletakkan aku di sebelah kanannya. Inilah sebagai hadis juga ini menjadikan landasan bahwa kalau ada seorang makmum satu, maka satu makmum itu berdiri di belakang imam itu sebelah kanan. Tapi kalau makmumnya dua, maka ya makmumnya harus di belakang imam. Nah, itu juga nanti ada dalilnya. Ya. Maka ketika aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah, fa aqada bi ra'si, dan Rasulullah menarik kepalaku dan ya meletakkanku di sebelah kanannya. Hadis ini diriwayatkan semua perawi hadisnya kuat dan sahih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istayqadha minal lail fa ayqadha ahlahu fa shallaya rak'ataini jami'an. Jami'an ini berjamaah, ya. Kataba minadz dzakirina katsiran wadz-dzakirat. Barang siapa yang bangun di tengah malam dan membangunkan keluarganya, istri membangunkan suami, suami membangunkan istri, orang tua membangunkan anak, atau anak membangunkan orang tua, kemudian dia sholat 2 rakaat jami'an, berjamaah. Jadi kalau bapak sholat di rumah dengan istri, sholat malam itu juga sholat berjamaah. Riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa satu makmum di belakang imam sudah dikatakan sholat berjamaah, ini juga hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, anna rajulan dakhalal masjid wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi. Suatu ketika ada orang yang masuk ke masjid dan di saat itu Rasul sudah menyelesaikan sholatnya bersama sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda ketika melihat orang sholat sendirian, man yatasaddaq ala dha fayusalli mah. Barang siapa yang ingin bersedekah untuk sahabatnya, untuk saudara kalian, untuk orang ini, maka sholatlah bersamanya di belakangnya. Faqama rajulun minal qaum fasallama. Maka ketika Rasul mengatakan itu, sholatlah seseorang, ada seseorang yang berdiri kemudian sholat di belakang orang itu, dan itu dikatakan sholat berjamaah, ya. Nah, inilah kalau ada orang yang sholat sendirian, kita sholat di belakangnya, itu sedekah kita untuk sahabat kita, dan kita sudah kita sudah bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sholat sendirian tadi, ketika kita menjadi makmumnya, dia sudah mendapatkan pahala jamaahnya. Lah Ustadz, kalau misalnya kita kan sudah sholat wajib, ada orang sholat, misalnya kita sholat duhur nih selesai bersama imam jamaah, tiba-tiba ada orang sholat sendirian,
boleh nggak kita sholat lagi? Boleh, dengan niat sholat sunnah. Dan itu ada hadisnya. Ya, ketika Rasul juga menyuruh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita kan barusan selesai sholat. Ya, baru selesai sholat, tapi sholatlah di belakang dia dengan niat sholat sunnah. Poin yang selanjutnya adalah jawazu intiqalil imam ma'muman. Jadi boleh ya, imam menjadi makmum, makmum menjadi imam. Jadi lagi sholat ya, tiba-tiba ya mungkin lagi sholat lagi baca suaranya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hilang suaranya. Gimana kalau hilang? Maka dia bisa mundur ke belakang ya, kemudian ada makmum yang maju ke depan menjadi imam sebagai penggantinya, boleh. Jadi berganti ya. Ada istikhlaf itu ya, memilih seorang makmum yang menuju seorang makmum untuk menggantikan dia menjadi imam, itu istikhlaf namanya. Itu kalau kondisinya imam batal wudunya atau batal kentut lah lagi sholat, tiba-tiba ya ada angin kentut, itu batal. Atau ingat, waduh saya tadi belum wudu, maka imam menunjuk makmum untuk menjadi imam penggantinya, itu namanya istikhlaf. Kalau ini intikal berpindah, lagi sholat suaranya hilang, mundur ke belakang, maka nanti yang makmum di belakang itu maju ke depan menggantikan dia, tetap sholatnya diteruskan. Misalnya baru dapat 2 rakaat, kan lumayan, jangan sholatnya habis ya akhirnya dibatalkan, batal semua nanti. Maka dia cukup mundur ke belakang, maka makmum juga mengerti, makmum yang di belakang tadi maju ke depan menggantikan dia. Kenapa? Suaranya habis. Ya kalau suaranya habis nggak kedengeran nanti dia bacaannya. Boleh ya juzulil imam ayan taqil makmuman, boleh seorang imam kemudian berpindah menjadi makmum ya, termasuk idastakhlafa fa hadaral imam ar-ratib. Ya, lagi jamaah, imamnya belum datang nih. Tiba-tiba orang yang makmum tadi, siapa yang jadi imam nih? Bacanya nggak ada yang benar semua. Akhirnya nekat satu kan. Nekat satu ke depan, baru baca, tiba-tiba imamnya datang. Nanti boleh berpindah. Nah, itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar, nanti kita akan ceritakan hadisnya itu ya, jadi kan geder juga kan, ada imam yang besar yang hafal Quran, dia bacanya semasa belatat-beletot, mundur ke belakang, imamnya nanti akan maju ke depan. Jangan percaya diri akhirnya bacanya belatat-beletot, salah semua lagi nanti. Maka kalau ada imam yang ratib, yang sudah memang tugasnya dia menjadi imam di masjid itu, tiba-tiba datang, boleh dia mundur ya untuk menghormati imam tadi. Apa landasannya? Sebagaimana hadis dari Asy-Syaikhan dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Suatu ketika Rasulullah pergi ke Banu Amr bin Auf, ya keluarganya Amr bin Auf, untuk liyuslih, untuk mendamaikan di antara mereka, bainahum. Fahanatis shalah faja'a al-muadzin ila Abi Bakar, maka datanglah waktu salat, Rasul belum datang. Seorang muadzin datang kepada Abu Bakar mengatakan, qala ya atusalli bin nas fauqim. Ini kan Rasul nggak datang lama ini, wahai Abu Bakar, ya mau nggak kau jadi imam, nanti saya akan kumandangkan qomat. Qala na'am, ya nggak apa-apa kalau Rasul udah nggak datang, ya daripada nanti nunggu kelamaan, ya nggak apa-apa, saya siap jadi imam. Qala na'am. Qala fa shalla Abu Bakar, maka salatlah Abu Bakar. Baru salat takbir Allahu Akbar. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru takbir datang Rasulullah. Ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fis shalah. Dan saat itu salat sudah dimulai. Fatakhallasa hatta waqafa fis saffi fasaffakan nas. Rasul datang, maka Rasul masuk ke dalam shaf, tapi shaf yang pertama. Ya, kalau sekarang ada masjid, masuk Rasulullah
Karena udah ada Abu Bakar, maka Rasulullah masuk di saf yang pertama. Ya namanya Abu Bakar lagi khusus sholat kan nggak tahu kalau Rasul datang. Apa yang terjadi? Fatakhallasa hatta waqafa fi saffi fasaffaqan nas. Maka orang-orang para bertepuk tangan, ngasih isyarat, ya, mungkin tepuk tangan. Maka orang-orang pun bertepuk tangan. Abu Bakar ya nggak ngeh lah bahasanya. Ya ini apa nih tepuk tangan ini, kok tepuk tangan? Ternyata semakin banyak tepuk tangan itu, tak 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 tak, tak. Ngasih isyarat bahwa Rasulullah sudah datang. Ya. Wa kana Abu Bakar la yaltafit fi shalah. Tidak menoleh sedikit pun. Falamma aksara nas at-tasfiq. Maka ketika banyak orang-orang yang bertepuk tangan, iltafat, mulai menoleh sedikit ke belakang. Fara'a, yang dilihat oleh Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihatlah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat Rasulullah, Abu Bakar ingin mundur, dikasih syarat Rasulullah, teruskan begitu. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amkatha makanak. Fa rafa'a Abu Bakar yadayhi fa hamidallah, ya, ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Ya, ketika Rasul memberikan isyarat, maka Abu Bakar tetap dia mengangkat tangannya sambil mundur ke belakang, dan Rasul pun maju ke depan menjadi imam. Diteruskan salatnya. Jadi Abu Bakar tidak membatalkan salatnya, mundur ke belakang, Rasul maju ke depan. Fa shalla man sarafa, selesai salat, kemudian Rasul berkata, faqala ya Abu Bakar, ma mana'aka an tasbut id amaratuka. Kenapa kau tidak tetap menjadi imam? Kan aku sudah memberikan isyarat, tetap kau jadi imam, jangan khawatir. Nah, ini adabnya Abu Bakar mengatakan qala Abu Bakar, faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, maka nali ibni Abi Qufaha ayyusalli baina yaday Rasul. Tidak punya hak, ya, anaknya Abu Qufaha, ya, ini Abu Bakar maksudnya, saya ini Abu Bakar tidak layak menjadi imam bagimu hai Rasulullah. Ini salah satu luar biasa adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya hak ya Rasulullah, kau yang berhak menjadi imam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berkata, ya, mali ra'aitukum aktsartumut tasfiq. Aku lihat kalian banyak bertepuk tangan. Kenapa bertepuk tangan? Ya, man naba syai'un fi salatihi falyusabbih. Kalau ingin mengingatkan imam, cukup bertasbih saja, subhanallah, tak usah bertepuk tangan. Fa innamat tasfiq lin nisa, karena bertepuk tangan itu isyarat untuk perempuan. Jadi perempuan tidak mengucapkan subhanallah, isyaratnya dengan tepuk tangan. Tapi kalau laki-laki isyaratnya dengan apa? Tasbih, subhanallah, subhanallah, begitu. Jangan bertepuk tangan, karena fa innamat tasfiq lin nisa, karena tepuk tangan itu isyarat untuk wanita saja. Nah, ini tentang bolehnya seorang imam mundur berganti tempat menjadi makmum, dan makmum menggantikan maju ke depan menggantikan imam atau menjadi imam, itu boleh. Nah, ini landasannya tadi ketika Abu Bakar jadi imam karena Rasul terlambat sedang mendamaikan Banu Amr bin Auf, kemudian datang Rasulullah dan Abu Bakar mundur ke belakang, Rasul pun maju ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah idrakul imam. Nah, kita sebagai makmum, kalau kita jadi makmum yang masbuk baru datang, melihat imam dalam kondisi apapun, kita langsung mengikuti imam setelah takbir. Imamnya sujud, Allahu Akbar, langsung bersujud. Man adrakal imam kabbara takbiratul ihram. Barang siapa yang mendapati imam dalam kondisi apapun setelah kita bertakbir, maka kita harus mengikuti imam tersebut. Qa'iman wa dakhala ma'hu 'alal halah allati huwa 'alaiha. Setelah dia berdiri bertakbir, maka dia mengikuti imam dalam kondisi apapun. Kalau imamnya sedang tahiyat, langsung takbir, langsung kita tahiyat. Tapi tidak terhitung satu rakaat. Kenapa?
karena rakaat itu terhitungnya kalau kita mendapatkan rukuk yang sempurna bersama imam. Wala ya'tamidu bi rak'ah, dan tidak mendapatkan satu rakaat hatta yudriku ruku'ahu sawaun adraka ruku' bi tamamihi mal imam aw anha fa wasalat yadahu ila rukbati qabla raf'il imam. Ya, kecuali kita mendapatkan rukuk yang sempurna bersama imam, atau dalam kata lain meletakkan telapak tangan kita di atas lutut kita, yang seperti kita sudah praktekkan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita dapat imamnya rukuk nih, kita takbir Allahu Akbar, rukuk bersama imam, rukuk yang sempurna. Seperti apa? Meletakkan telapak tangan kita di atas lutut kita, mendapatkan rukuk yang sempurna. Berarti mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau kita baru rukuk, imamnya sami Allahu liman hamidah, itu tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, jadi kembali lagi di poin ini menerangkan bahwa kita makmum yang masbuk, ketika datang ya kita takbir langsung Allahu Akbar, setelah itu kita posisinya sama seperti imam. Kondisi imam duduk, langsung kita duduk bersama imam. Kondisinya imam sedang sujud, maka bersujudlah bersama imam. Kalau kondisinya imam sedang tahiyat, tahiyatlah bersama imam. Tapi karena kita tidak mendapatkan rukuk yang sempurna, kita tidak mendapatkan satu rakaat. Nah, tapi kalau kita mendapatkan rukuk yang sempurna bersama imam, kita sudah mendapatkan satu rakaat. Nah, saya bahas dulu pertanyaan. Di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan poin-poin selanjutnya. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan mengulangi salat istikharah jikalau belum ada kecenderungan di hati? Istikharah itu jangan banyak-banyak ngulang. Ya, sekali, dua kali, tiga kali lah maksimal. Ya, jangan tiap hari istikharah terus. Ya, jangan. Ya, cukup. Insya Allah Allah berikan petunjuk kepada kita. Yang penting adabnya ketika istikharah, jangan ada kecenderungan hati dulu. Pasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita? Karena kita istikharahnya sia-sia. Kenapa dikatakan istikharah sia-sia? Karena masih ada kecenderungan. Contoh misalnya, saya ada pilihan dua, bekerja di dua perusahaan. Kita diterima dua perusahaan. Ini perusahaan A, perusahaan B. Tapi kecenderungan hati kayaknya cocoknya di B nih. Terus istikharah nggak bisa begitu. Nah, itu sudah memaksakan hati, bukan memaksakan hati itu. Jadi kalau istikharah itu semuanya pasrah kepada Allah. Ada dua perusahaan yang kita diterima, kita bingung memilihnya A apa B, jangan ada kecenderungan, pasrahkan kepada Allah. Yang terbaik menurut Allah, Allah kasih petunjuk. Kenapa kita istikharah nggak dikasih petunjuk? Ya karena kita istikharahnya nggak ada manfaatnya. Sudah ada kecenderungan saya lebih cocok sini. Ngapain istikharah kalau begitu? Jadi istikharah itu pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Allah yang akan memilihkan untuk kita yang terbaik menurut Allah. Insya Allah sekali, dua kali, tiga kali sudah. Jangan sampai istikharah 100 kali. Ya, bingung istikharahnya 100 kali kan. Jadi istikharah itu tidak perlu banyak diulang. Ya, tapi kita yakin, mantapkan Allah akan memberikan pilihan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Tapi kita pasrahkan semua urusannya kepada Allah. Tidak ada kecenderungan hati kita ketika kita istikharah. Ya, ada orang yang meminang anak kita perempuan misalnya. Ada kecenderungan ini baik, dua baik, tapi yang lebih baik ini kayaknya sudah soleh, kaya lagi. Nah, itu nggak boleh juga. Itu sudah ada kecenderungan. Nah, ketika kita memilih bingung di antara dua pilihan tadi, maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya bingung milihnya. Hanya Engkau yang lebih tahu mana yang terbaik. Maka pasrahkan kepada Allah, Allah akan berikan jalan untuk kita semua. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Rasul mencontohkan bacaan tasbih pada sholat dua gerhana? Ya, pada ruku pertama 9 kali, rukuat kedua 7 kali, nggak ada. Ya, yang penting yang dicontohkan Rasulullah yaitu setiap satu rakaat 2 kali ruku. Ya, setiap satu rakaat 2 kali ruku. Ya, bacanya sama seperti sholat, cuma
di bacaan yang pertama lebih panjang daripada bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua lebih panjang dari bacaan yang ketiga. Bacaan yang ketiga lebih panjang dari bacaan yang keempat. Semakin ini semakin pendek. Tapi tasbihnya sama. Ya. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan rakaat yang pertama 9 kali tasbih, rakaat yang kedua 7, 5, 3. Ya. Ya mau diperbanyak nggak jadi masalah. Ya mau diperbanyak nggak jadi masalah tasbih. Tapi minimal 3 kali. Ya. Sama seperti sholat biasa, cuma bedanya kalau sholat gerhana itu adalah setiap satu rakaat 2 kali ruku. Kemudian apakah dianjurkan sujud syukur setiap selesai sholat? Ya kalau banyak nikmatnya sujud syukur terus. Dapat untung banyak, alhamdulillah sujud syukur. Ya mau keselandung jatuh ke jurang selamat, sujud syukur lagi. Ya, jangan setiap sholat, setiap kita dapat nikmat sujud syukur. Mau setelah sholat nggak jadi masalah. Ya mungkin merasa ya saya dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang banyak, nggak jadi masalah. Ya kapan saja, nggak ada larangan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, ketika kita mendapatkan nikmat, terbebas daripada bencana, disunnahkan sujud syukur. Bukan wajib ya, sunnah. Kemudian apakah sholat sunnah taubat boleh dilaksanakan setiap malam sebelum sholat qiyamul lail? Sudah kita bahas. Sholat taubat itu kapan saja, mau di malam hari, di siang hari. Kita sholat qobliyah, kemudian setelah itu kita memohon ampun. Qobliyah yang kita lakukan itu juga bagian daripada sholat taubat. Intinya setiap kali selesai sholat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segera dia memohon ampun kepada Allah. Ada dosa jangan nunggu malam. Ya, jadi kalau kita berdosa jangan nunggu malam. Sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang apa saja, rawatib. Setelah itu memohon ampun, itu juga bagian daripada pertobatan kita kepada Allah. Ya, kalau nunggu malam belum malam, mati dulu kita kapan tobatnya. Setiap kali kita berbuat dosa, kesalahan, cepat bergegas kita memohon ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Bersegera dia untuk memohon ampun. Itu apa saja sholatnya, dan sholat tobat itu kapan saja, tidak ada keterkaitan waktu siang atau malam. Kapan kita berbuat dosa, bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah. Ya saya senangnya malam, ya nggak jadi masalah. Ya tapi jangan salahin kalau matinya sebelum malam, sebelum tobat mati dulu kan. Ya kapan kita berbuat dosa, cepat kita bertobat. Sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, itu bagian sholat tobat. Ada lagi yang bertanya sebelum saya teruskan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Saya pernah mendapati pada saat berjamaah, saya agak ini juga ada makmum yang masih sudah tahiyat, imam yang udah salam gitu, imam yang udah zikir gitu, dia masih belum mengucap salam gitu. Yeah. Nah pertanyaan saya itu, ketika gerakan kita kalau tadi kan mendahului nggak boleh. Yeah. Seberapa nggak boleh kalau kita agak lambat, misalkan imam udah itidal, kita masih berapa lama itu yang nggak boleh? Yang penting ketika i'tidal jangan sampai imamnya sudah sujud dia masih ruku, itu nggak boleh. Yang penting tidak tertinggal. Intinya ikutilah imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi langsung imamnya ruku, sekejap kita ruku bersama imam. Ya. Kecuali nanti tahiyat awal, tahiyat akhir, udah salam dia belum salam, ya itu nggak jadi masalah, kan udah selesai. Tapi yang nggak boleh rukunya lama, imam sami Allah masih ruku, Allah sudah sujud dia masih ruku, itu nggak boleh. Mukhalafatul imam namanya. Karena adanya imam itu untuk diikuti. Kalau rukulah bersama imam kata Rasulullah, kalau i'tidallah bersama imam, kalau sujudlah bersama imam, kalau duduklah bersama
imam. Ikuti imam. Ya, jangan karapan dewek. Kalau karapan dewek mukhalafatul imam namanya itu. Keluar daripada jamaah. Ya. Ini masalah sholat berjamaah. Ini terjadi ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, imam belum mengucapkan amin, sedangkan makmum sudah amin. Ini bagaimana? Ya. Yang kedua, penanganan terhadap imam apabila bermasalah. Contoh imam pingsan. Ya. Apakah langsung menggantikan posisi imam tanpa mengindahkan yang sakit atau bagaimana? Ya. Jadi kalau misalnya imamnya waladdallin, mungkin imamnya napasnya nggak kuat kan, berhenti sejenak, tetap makmumnya amin, karena diaminkan oleh malaikat. Jangan imamnya belum amin, kita nunggu nggak amin, akhirnya nggak amin. Pokoknya apabila imam kata Rasulullah mengucapkan waladdallin, maka kalian makmum ucapkan amin, karena di saat itu malaikat sedang mengucapkan amin. Maka kalau imam dan makmum kata-kata aminnya sama dengan, artinya serempak kompak dengan ucapan malaikat, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting makmum tugasnya, imam mengucapkan waladdallin, amin, itu saja tugasnya makmum. Mungkin imamnya kan nggak waladdallin, amin. Jangan nunggu imam, nanti imamnya kapan aminnya lagi. Tetap dia tugasnya makmum mendengar bacaan imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu tugasnya makmum. Karena di saat itu malaikat sedang mengaminkan bacaan iman. Kemudian yang kedua, bagus pertanyaan tadi mengenai imam yang pingsan. Kalau imam yang pingsan, maka ada langsung menggantikan, makmum menggantikan imam dengan sholat yang ringan. Dan ini pernah terjadi ketika Umar bin Al-Khattab ditikam berdarah, kemudian nggak bisa melanjutkan, maka sahabat yang lain maju ke depan menggantikan sholatnya Umar bin Al-Khattab dengan sholat yang ringan. Jangan bubar. Ya, jangan bubar, tetap sholat. Ya, sudah mati kan atau pingsan, ya sudahlah. Ya, atau mungkin ada satu orang yang menyelamatkan, boleh-boleh saja. Ya, agar tidak mengganggu yang lain. Yang penting jangan semuanya bubar. Tetap diteruskan sholatnya. Ya, imamnya pingsan, satu orang menyeret imam ke depan untuk diamankan, satu lagi yang di belakangnya menjadi imam dengan sholat yang ringan. Jangan lama-lama, cepatkan sedikit. Dalam berjamaah beberapa rakaat. Ya. Ya. Posisi makmum pada saat sendiri itu seberapa jauh dari imam? Ya. Jadi makmum dengan imam itu minimal ya bisa sujud lah. Jangan sampai mendepet. Kecuali makmumnya cuma satu. Pernah kita praktek, belum pernah praktekin ya satu ya? Ya. Kalau satu itu, coba satu orang sini. Ya. Satu orang jadi imam. Ya. Jadi kalau satu orang itu cukup di sebelah kanan, bukan sebelah kiri ya. Karena Ibnu Abbas pernah sholat sebelah kiri, ditarik kepalanya oleh Rasulullah, kemudian diletakkan sebelah kanan. Ini jadi setengah. Ini agak nempel begini. Allah. Ini kalau satu makmum. Tapi kalau makmumnya dua, itu ke belakang. Itu pernah juga, ya. Ada sahabat juga yang sholat di belakang Rasul sendiri, yang tadinya di sebelah kiri kemudian ditarik sebelah kanan, kemudian datang makmum yang kedua mau sholat di sebelah kirinya, ditarik dua-duanya oleh Rasulullah, diletakkan di belakang Rasulullah. Jadi kalau dua itu di belakang, yang penting bisa sujud. Sejajar. Iya, sejajar. Ya, itu kalau yang penting bisa
sujud. Ya. Kemudian rapat itu seperti apa? Kan hadisnya ada. Al-ka'abu bil ka'ab wal katifu bil katif. Pundak ketemu pundak, ya. Kemudian tumit ketemu dengan tumit, rapat. Itu kalau berjamaah. Jadi kalau imam makmum itu rapatnya ya pundak dengan pundak, tadi maaf ya. Nah, jadi pundak ketemu dengan pundak, ini pundak dengan pundak. Tumit ketemu dengan tumit. Nah, ini. Ya, jadi ini ketemu dengan ini. Ya, jadi rapat. Nah, ini sebenarnya yang benar seperti itu. Tapi kalau renggang pun ya nggak batal sholatnya, cuma kurang kesempurnaan sholatnya. Karena kesempurnaan sholat itu adalah kesempurnaan shafnya yang lurus dan rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Ya. Ya, karena nggak boleh ngelangkain orang sholat kan begitu ya. Nggak boleh ngelangkain orang sholat kan begitu. Lebih baik kita diam 40 tahun daripada ngelangkain orang sholat. Ya. Kalau yang berjamaah, wakil daripada makmum adalah imam. Jadi imam itulah yang nggak boleh dilangkahi. Kalau makmum di belakang imam boleh dilangkahi. Paham ya? Maka nanti kalau kebelet kan, nggak boleh ngelangkahin, nanti beol di situ nanti. Tetap langkahin, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh dilangkahin imamnya itu adalah wakil daripada makmum semua.